Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk perkuliahan daring. Kali ini saya akan sampaikan materi terkait dengan praktikum pengendalian proses untuk judul modul yang keempat, yaitu karakteristik pengendali. Nah, karakteristik pengendali ini erat kaitannya dengan sistem closed loop. Oke, di sini saya berikan contoh, salah satu contoh dari sistem closed loop. Saya ingatkan kembali apa itu sistem closed loop. Ketika kita belajar di modul yang kedua dan ketiga, itu Anda masih menerapkan open loop, yaitu di mana rangkaian elemen pengendali ini belum terangkai menjadi satu. Nah, jadi masing-masing elemen kita pelajari tersendiri, sedangkan yang kali ini kita akan belajar rangkaian yang disebut dengan rangkaian lingkar tertutup atau closed loop. Untuk rangkaian closed loop berarti sistem pengendalian kita telah terhubung dengan pengendali, sehingga apabila terjadi gangguan di dalam sistem, ini akan menjadi suatu inputan bagi pengendali, kemudian pengendali akan membandingkan dengan set point, kemudian akan diambil tindakan apakah manipulated variable harus melakukan tindakan berupa penambahan bukaan persen PO atau justru pengurangan bukaan persen PO seperti itu. Nah, di sini saya berikan satu contoh untuk sistem pengendalian sederhana, ada tangki. Di sini fungsinya sesuai dengan judulnya di sini yaitu stir tank heater. Berarti di sini ada tangki berpengaduk, dia fungsinya sebagai pemanas. Nah, berarti kita punya liquid di dalamnya, kemudian apa yang menjadi tujuan pengendalian? Tujuan pengendalian di sini adalah mengendalikan suhu yang dimana tentu suhu fluida di dalam tangki. Suhu fluida di dalam tangki kita kendalikan. Nah, untuk sistem closed loop itu paling tidak ada 4 komponen yang menyusunnya, yaitu yang pertama harus ada prosesnya dulu. Nah, kalau kita identifikasi dari permasalahan kita yang sekarang, untuk prosesnya itu berarti stir tank heaternya sendiri, ini kita sebut dengan elemen proses. Kemudian yang kedua harus memiliki elemen pengukur atau sensor, karena di sini yang diukur adalah suhu, maka kita gunakan termokapel. Berikutnya adalah elemen pengendalinya. Nah, berarti di sini harus ada pengendali. Berarti di sini pengendali temperatur. Kemudian yang terakhir kita punya final control element atau control valve. Nah, di sini ibaratnya ketika pengendali itu adalah otak yang memerintahkan suatu instruksi, maka yang mengeksekusi instruksi tersebut kita sebut dengan final control element. Dalam kasus ini dia berupa control valve. Oke, jadi sistem pengendaliannya nanti akan seperti ini. Kita punya tangki, di dalamnya berisi fluida, kemudian dilengkapi dengan sistem pemanasan. Nah, kalau kita sudah menetapkan set point suhu tertentu, kemudian nanti suhu fluida di dalam tangki ini akan terbaca oleh sensor, dalam hal ini termokapel. Sensor akan membaca suhu fluida di dalam tangki, kemudian dia mengirimkan informasi tersebut ke pengendali. Nah, di sisi lain kita sudah memasukkan set point-nya. Kemudian pengendali akan membandingkan berapakah selisih antara set point dengan persen PV. Persen PV itu adalah kondisi aktual yang terbaca oleh sensor. Nah, apabila terdapat selisih, ini kita sebut dengan error. Nah, error nanti akan menjadi inputan bagi pengendali untuk melakukan tindakan. Apabila misalkan nih set point kita tetapkan 50 derajat, ternyata yang terbaca adalah 60 derajat. Nah, ini berarti PV-nya di atas set point, maka pengendali akan mengambil tindakan pemanasnya dikurangi. Nah, di sini pemanasnya disuplai oleh steam. Dikurangi tujuannya supaya set point-nya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita gambarkan dalam sistem diagram blok, maka proses kita ada di sini yaitu berupa stir tank heaternya tadi, kemudian measuring elemennya atau sensornya, kemudian ada pengendali, dan yang terakhir ada FCE atau final control element. Kalau kita berikan batasan dia secara overall, nah kita lihat ada dua sumber permasalahan,
atau ada dua input dalam sistem ini. Yang pertama set point. Jadi kalau kita bandingkan ya, set point ini berarti dia masuk ke dalam sistem kan. Kemudian yang kedua berupa disturbance atau load. Nah, jadi yang menyebabkan sistem itu mengalami perubahan ada dua. Yang pertama memang set point sengaja diubah, atau yang kedua karena memang adanya gangguan dari luar, atau kita sering menyebutnya sebagai disturbance atau load. Berarti secara overall dalam sistem pengendalian itu ada dua input, satu set point, yang kedua adalah load atau disturbance. Outputnya ada satu, yaitu yang biasa kita sebut dengan PV atau CV. PV adalah kontrol variabel, atau PV adalah proses variabel, adalah kondisi aktual yang umumnya dibaca oleh sensor. Nah, dari dua sumber inputan ini, nanti kita akan bedakan permasalahan kita menjadi dua, yaitu ada yang kita sebut dengan servo problem, ada yang kita sebut dengan regulator problem. Nah, masing-masing ada spesifikasinya. Untuk servo problem, ini artinya ya di sana terjadi perubahan set point. Jadi memang sengaja set point itu diubah. Misal di stir tank heater tadi awalnya kita punya set point 50. Kemudian PV atau kondisi aktualnya sudah 50 derajat. Nah, dengan alasan tertentu kita naikkan menjadi 70 derajat. Nah, pada saat itu juga berarti kan PV masih 50 derajat. Apabila kita ingin mencapai set point yang baru, pengendali harus mengambil tindakan. Nah, itu contoh dari servo problem atau perubahan karena set point ya. Yang kedua, atau bisa juga regulator problem. Misal, untuk yang regulator problem ini kaitannya dengan adanya disturbance yang masuk ke dalam sistem. Contoh, tadi kita punya set point 50 derajat dengan suhu air masuk awalnya 30 derajat. Nah, karena ada disturbance yang awalnya masuk pada suhu 30 derajat, tiba-tiba dia naik menjadi 40 derajat Celcius untuk suhu masuk ke dalam tangki. Apabila ini tidak kita lakukan pengendalian, tentu dengan jumlah panas yang sama, nanti PV-nya akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ketika ada disturbance, pengendali pun harus mengambil tindakan apakah FCE-nya harus ditambah atau justru dikurangi. Oke, setelah ini akan saya jelaskan apa itu servo problem dan apa itu regulator problem. Oke, untuk pemaparan yang berikutnya ini terkait dengan tadi definisi dari servo problem dan regulator problem. Untuk servo problem, sekali lagi, ini merupakan satu perubahan yang ada di dalam sistem yang disebabkan oleh adanya perubahan set point. Jadi yang harus ditekankan adalah pada servo problem itu memang sengaja set point kita ubah. Nah, yang kedua, di sini asumsinya tidak ada disturbance yang masuk. Jadi yang awalnya inputnya ada dua, sekarang inputnya hanya ada satu, yaitu adalah set point, dan outputnya tetap yaitu PV atau CV. Nah, di sini kalau saya gambarkan kurvanya, awalnya kita memiliki set point 1 pada kondisi steady yang pertama, kemudian pada waktu tertentu yang ditandai dengan garis batas merah ini, kita melakukan perubahan set point. Nah, apabila pengendali kita bekerja dengan baik, tentu pengendali kita akan mengantarkan kita menuju ke set point yang kedua. Namun apabila tidak dikendalikan, maka pengendali tidak akan merespon apapun, yang harusnya kita bisa mencapai set point kedua, bisa jadi dia tidak kemana-mana, jadi dia tetap berada di garis ini. Nah, itu hal yang tidak kita inginkan. Itu untuk yang servo problem, berarti sekali lagi di sini yang diubah adalah nilai set point dan tidak ada disturbance yang masuk. Artinya, semua sumber disturbance pada semua peralatan yang kalian miliki di laboratorium pengendalian proses tidak boleh ada disturbance yang masuk. Satu-satunya sumber perubahan adalah perubahan set point, itu yang servo. Kemudian untuk yang regulator, atau kita bisa menyebutnya dengan disturbance change atau load change, yaitu perubahan yang bersumber karena adanya disturbance, karena memang ada gangguan
yang masuk ke dalam sistem. Nanti kurva yang akan Anda dapatkan itu umumnya akan seperti ini. Karena di sini tidak ada perubahan set point, maka ketika kita tetapkan set point 1, kemudian pada waktu tertentu saya ambil contoh misalkan yang ada di aras ya, yang ada pengendali aras atau level, itu yang menjadi sumber disturbance adalah laju alir yang keluar tangki. Misalkan Anda tetapkan set point 30%. Ternyata persen PV-nya sudah mencapai 30%. Pada waktu tertentu, teman Anda yang awalnya valve bukaan keluar tangki itu hanya dibuka separuh, tiba-tiba dia kemudian dibuka penuh. Apa yang terjadi? Pasti persen PV-nya akan turun, sehingga akan berada di bawah set point. Nah, kalau pengendali ini bekerja dengan baik, maka yang awalnya persen PV-nya mengalami gangguan sedikit ya, maka dia akan bisa mengembalikan sistem kita ke kondisi mula-mula atau sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, itu fungsi dari pengendali. Jadi sekali lagi di sini sumber permasalahannya adalah adanya perubahan disturbance, bukan karena adanya set point yang diubah. Jadi kalau saya ringkas, apa perbedaan mendasar praktikum di modul 3 dengan praktikum di modul 2? Untuk praktikum di modul 3, konteks kita masih open loop. Di sana semua peralatan Anda kondisikan dalam kondisi manual. Artinya, dia belum terhubung dengan pengendali. Nah, yang Anda lakukan adalah mengubah persen PO. Kemarin kan dari persen PO1, Anda tunggu sampai persen PV-nya steady, baru kemudian Anda ubah ke persen PO yang kedua, perubahan persen PV tiap waktu Anda catat atau Anda record sampai mencapai kondisi steady yang kedua. Konteksnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi, Anda belum mengenal istilah set point, karena di sini tidak ada sistem pengendalian. Jadi untuk modul 3, hanya berhubungan antara PO dengan PV untuk menghasilkan fungsi hantar. Atau kalau saya sajikan dalam bentuk diagram, yang Anda lakukan kemarin kurang lebih seperti ini. Jadi dari persen PO1, Anda catat tunggu sampai steady sebagai persen PV1. Kemudian kan Anda lakukan perubahan ke persen PO2. Nah, selama perubahan ke persen PO2 ini Anda record atau Anda catat perubahan persen PV-nya. Kemudian kalau sudah steady, Anda catat sebagai kondisi steady state yang kedua, yang outputnya berupa fungsi hantar. Jadi Anda bekerjanya masih dalam sistem open loop, tidak terhubung dengan pengendali. Makanya ketika persen PO diubah, persen PV pun akan merespon ikut berubah dari PV1 ke PV2. Untuk di modul yang keempat, Anda sudah konteksnya dalam konteks closed loop, artinya semua peralatan sudah harus terhubung dengan pengendali, dan pastikan semua peralatan berada pada setting atau pengaturan kondisi otomatis. Nah, di sini yang harus dilakukan pertama adalah kita harus mencapai set point 1 dulu. Kalau sudah mencapai set point 1, selanjutnya kita memilih apakah mau dicontohkan servo problem atau mau dicontohkan regulator problem. Apabila contohnya adalah servo problem, berarti Anda lakukan perubahan dari set point 1 ke set point 2. Jadi di sini yang diubah bukan lagi persen PO, tapi set point. Yang kedua, kalau Anda ingin mencontohkan kasusnya adalah regulator problem atau disturbance change atau load change, ya, maka yang diubah adalah adanya disturbance. Ciptakan semua disturbance yang mungkin ada di peralatan Anda. Contoh, yang di pengendali level awalnya bukaan valve bukaan untuk tangki keluar misalkan kita setting setengah, kemudian Anda tutup menjadi tinggal 1/4, ya. Atau kalau yang di suhu awalnya laju alir air dinginnya sekitar 5, Anda naikkan menjadi 8 liter per menit. Atau misalkan kalau yang di tekanan awalnya V6 tertutup, kemudian Anda buka. Atau kalau yang di pH, misalkan awalnya laju alir asamnya katakanlah ada di 4 liter per jam, Anda ubah menjadi 6 atau 5 liter per jam. Nah, contoh disturbance-nya seperti itu. Nanti kita akan melihat
persen PV-nya merespon seperti apa. Apakah bisa kembali ke set point yang diinginkan atau tidak. Nah, di sini kalau saya gambarkan secara diagram ya, jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah pastikan set point 1 tercapai terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Anda harus mengatur persen PO supaya set point 1 tercapai. Ini umumnya kita lakukan pada awalnya kondisi manual. Jadi fokus Anda yang pertama adalah pastikan set point 1 Anda tercapai. Cara mencapainya yaitu dengan memanipulasi atau mengatur-ngatur persen PO. Apabila set point 1 sudah tercapai, segera ubah peralatan Anda ke mode otomatis. Ini berlaku untuk semua alat ya. Kemudian, kalau sudah, kita pilih apakah mau mencontohkan dia servo problem atau mencontohkan dia sebagai regulator problem. Apabila dicontohkan sebagai servo problem, maka lakukan perubahan set point. Yang terjadi nanti adalah pengendali akan bekerja, dia akan berusaha mencapai set point yang kedua. Atau kalau Anda ingin memberikan perubahan berupa disturbance, yang terjadi nanti adalah pengendali akan bekerja, dia akan berusaha mempertahankan set point yang sudah Anda tetapkan. Nah, jadi pilih salah satu, apakah mau regulator, ataukah mau ke servo, atau tergantung apa yang dikehendaki oleh dosen pengampu. Oke, setelah ini akan saya jelaskan beberapa tipe atau karakteristik pengendali yang sudah ada yang umumnya digunakan di industri. Oke, berikutnya pembahasannya akan saya lanjutkan yaitu tentang pengendali. Jadi umumnya pengendali diklasifikasikan menjadi dua, ada continue dan discontinue. Untuk yang discontinue kita biasa menyebutnya sebagai on-off controller, sedangkan untuk yang continue ini sebenarnya dibagi 4, cuman yang saya jelaskan cukup 3 saja, yaitu ada tipe P, ada tipe PI, dan ada tipe PID. Saya infokan lagi bahwa pada dasarnya pengendali itu bekerja ketika ada error ya. Error sendiri adalah selisih antara set point dengan proses variabel. Jadi ketika set point yang kita tetapkan ternyata dia memiliki nilai yang berbeda dengan proses variabel. Proses variabel itu berarti kondisi aktual yang saat itu dapat dicapai. Nah, inilah yang kita sebut dengan error. Selisih ini kemudian nanti akan diinputkan ke dalam pengendali sehingga pengendali bisa mengambil tindakan atau action. Ya, mengambil tindakannya caranya dengan mengubah atau memanipulasi yang namanya manipulated variable atau yang teman-teman lebih sering mendengarnya sebagai istilah persen PO. Nah, di sini yang ingin saya tunjukkan kita ada kurva ya. Ini adalah kontrol variabelnya dalam bentuk selisih ya. Selisih itu berarti dia antara kondisi awal dengan setelah adanya perubahan. Kita menginginkan ya kontrol variabel ini tentu tepat pada titik yang kita inginkan atau tidak ada selisih dengan set point. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi kalau bisa error itu kan 0. Karena kalau ada error berarti sistem kita kan terganggu. Nah, kita kepinginnya errornya itu 0. Nah, anggaplah yang bagian ini itu adalah yang namanya selisih antara set point dengan kondisi aktual. Kalau kita tidak menggunakan sistem pengendali ketika ada perubahan di dalam sistem, maka yang terjadi akan seperti ini, nomor 1. Jadi kita menginginkan errornya dia ada di nilai 0 atau tidak ada error, tapi ketika ada gangguan, maka yang terjadi adalah justru dia akan menimbulkan selisih antara set point dengan PV atau CV yang kita inginkan. Nah, makanya harusnya dia diem di sini. Nah, sekarang dia naik. Nah, ini kan berarti uncontrolled, dia seperti tidak dikendalikan gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, ketika kita menggunakan tipe yang P controller atau proportional controller, dia sudah lebih baik ya. Jadi kalau kita menginginkan dia sebenarnya ada di batas bawah, sekarang dia sudah menuju ke batas bawah. Hanya saja kalau tipe yang P ini masih ada selisih antara kondisi yang kita inginkan. Jadi yang di bawah ini kondisi yang kita inginkan.
Jadi masih ada selisih antara kondisi yang kita inginkan ya, ini adalah kondisi yang kita inginkan ya, dengan aktual. Nah, ini aktualnya di sini. Nah, kalau kita lihat ini dia misalkan kita mau errornya 0. Nah, setelah digunakan proportional controller, dia bisa menekan error, cuman tidak bisa tepat di nilai yang kita inginkan. Nah, selisih antara PV pada saat T-nya tidak terhingga atau kondisi steady yang kedua dibandingkan dengan set point, inilah yang kita sebut dengan offset. Nah, jadi ini yang sering teman-teman bingung konsep antara error dengan offset. Error pengertiannya selisih antara set point dengan PV. Offset juga selisih antara set point dengan PV. Nah, bedanya apa? Kalau error itu terjadinya pada waktu-waktu tertentu karena dia memang ada perubahan di dalam sistem. Itu error. Nah, jadi selisihnya karena mungkin ada disturbance atau memang sengaja set point diubah. Nah, sedangkan untuk offset, offset ini adalah selisih antara set point dengan PV saat sistem Anda itu sudah berusaha dikendalikan dan mencapai kondisi steady yang baru. Nah, jadi sudah ada tindakan perbaikan oleh pengendali, tapi tetap ada selisih. Nah, itu namanya offset. Jadi beda antara error dengan offset. Error itu menjadi input, sedangkan offset itu adalah selisih antara set point dengan PV kalau kita biasanya menggunakan pengendali tipe yang proporsional. Nah, jadi ini yang harus kita pahami bersama konsep dari error dan juga offset gitu. Nah, kemudian ketika kita tidak menginginkan offset, di sini ada pengembangan lagi untuk pengendali yang berikutnya, ada yang PI. Jadi selain proporsional ada juga yang namanya aksi integratif. Aksi integratif ini dia fungsinya adalah meredam yang namanya offset. Jadi dengan kita menggunakan PI, ini bisa kembali ke kondisi yang kita inginkan, yaitu ada di sini kan yang kita inginkan. Nah, itu dia bisa kembali. Jadi offsetnya bisa diminimalkan. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan sebenarnya. Tapi dengan adanya aksi integratif ini, ya ternyata dia menyebabkan sistemnya berosilasi dulu, baru dia mau menyentuh set point yang kita inginkan. Nah, ini untuk beberapa proses bisa jadi masalah. Misalkan untuk proses yang dia sangat sensitif terhadap perubahan sekecil apapun, atau kalau dilihat juga dari segi FCE-nya, berarti ketika dia prosesnya seperti ini ya, osilasi naik turun, berarti kan dia harus buka tutup dalam waktu yang sangat cepat. Nah, ini untuk ibaratnya untuk segi keawetan dari FCE juga jadi jaminan ya, karena di sini dia harus menanggapinya dengan buka tutup dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian untuk offset sudah bisa ditangani, tapi nyatanya ada osilasi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan yang PID. Untuk yang proses proporsional integral derivatif, nah itu tujuannya aksi derivatifnya, jadi aksi integralnya tadi untuk meredam offset, aksi derivatifnya itu dia untuk mempercepat respon. Jadi supaya osilasinya ini tidak terlalu ekstrim ya, karena aksi derivatif ini pada dasarnya dia fungsinya adalah menambah kepekaan dari pengendali. Jadi ketika pengendalinya ini sangat peka, nanti harapannya dia bisa cepat merespon seperti itu sehingga osilasinya bisa ditekan. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan proportional controller, kemudian proportional integratif, integral, dan proportional integral derivatif. Nah, yang pertama untuk yang proportional controller itu dia hanya memiliki satu nilai parameter yang harus kita atur atau kita inputkan, yaitu namanya controller gain atau KC. Nah, jadi kalau di kotak proses kemarin Anda cari fungsi hantar, ketemunya kan KP. Nah, itu proses gain atau gain untuk proses. Nah, kalau pengendali dia juga punya gain, namanya gain controller. Ada beberapa peralatan yang menyatakan KC ini tidak dalam bentuk KC, tapi dalam bentuk PB atau proportional band. Hubungan antara KC dengan PB, KC itu adalah 100 dibagi PB. Ya. Jadi,
Kalau di peralatan dia nggak kenal KC, ada beberapa yang tidak kenal KC, tapi kenalnya PB atau proportional band. Nah, di sini untuk pengendali proporsional itu dia menghasilkan sinyal kendali yang sifatnya sebanding dengan error. Karena hanya punya satu parameter, berarti KC ini tidak lain adalah perbandingan antara sinyal keluaran dengan error ya. Sebenarnya sama dengan yang di fungsi hantar proses, hanya saja ini kotaknya bukan kotak proses, tapi kotak controller. Nah, di sini kelemahan dari proportional controller adalah yang pertama masih ada yang namanya offset ya. Tadi offset tadi adalah selisih antara set point yang kita inginkan ada di bawah sini kan. Nah, itu ternyata kondisi aktual sudah dikendalikan pun masih ada selisih. Nah, inilah yang kita sebut dengan offset. Misalkan nih Anda punya set point, katakanlah di sini maunya tinggi level di dalam tangki itu 50% ya. Nyatanya sudah dikendalikan masih sekitar 55. Nah, berarti dia punya nilai offset sekitar 5% atau selisih dengan kondisi yang diinginkan. Sekalipun sudah dikendalikan tetap ada selisih. Nah, itu namanya offset. Karena pada dasarnya pengendalian itu kan ada dua. Tujuan pengendalian secara ideal dengan tujuan pengendalian secara praktis. Nanti silakan dibuat lagi catatannya untuk yang ideal itu ya kita maunya set point harus tercapai. Jadi kalau bisa SP sama dengan PV ya. Tapi kalaupun tidak bisa tercapai seperti itu, kita bisa mengacu ke tujuan praktis. Nah, tujuan praktis itu apa? Tujuan praktis dari pengendalian adalah membawa PV itu ada di sekitar set point atau paling tidak mendekati set point. Ya, nah yang seperti ini kasusnya berarti dia tidak bisa tepat di set point, tapi mendekati set point. Nah, selisihnya inilah yang kita sebut dengan offset. Nah, kalau kita menginginkan offsetnya itu sekecil mungkin untuk pengendali proporsional ya, walaupun masih tetap ada, tapi kalau bisa sekecil mungkin, itu caranya kita berbesar nilai KC. Ya, nilai KC berbesar artinya nilai PB-nya makin kecil. Nah, ketika proporsional band ini makin kecil, makin rendah rentangnya, maka pengendalinya nanti akan menjadi semakin peka. Kemudian offsetnya menjadi kecil, tapi, nah ada tapinya. Kalau dia offsetnya kecil, ini kita lihat apa yang terjadi di sini cenderung tidak stabil dulu dia. Di sini cenderung dia osilasi dulu, baru diem di satu nilai. Kalau kita prosesnya sensitif ini nggak bagus ya, karena terlalu banyak gelombang, terlalu banyak buka tutup, sistemnya seperti itu. Kemudian kalau kita menurunkan KC terlalu kecil, yang terjadi adalah pengendali nanti responnya melambat. Jadi responnya lambat sekali ya, time konstannya lama, offsetnya makin besar, ya, tapi cenderung stabil. Jadi tidak terlalu banyak osilasi di sini, tapi waktunya lama, ya, dan juga offsetnya besar. Nah, ini kalau kita misalkan proses yang dikendalikan ini sama sekali tidak menginginkan offset, hal yang seperti ini tidak bagus. Karena offsetnya cukup besar ketika kita menggunakan gain yang kecil. Nah, itu untuk yang pengendali tipe yang proporsional ya. Jadi sekali lagi sebenarnya yang kita tuju adalah set point. Nah, pengendali tipe proporsional ini hanya mampu membawa PV kita itu di sekitar atau mendekati set point. Nah, selisihnya inilah yang kita sebut dengan offset. Jadi sekalipun sudah dikendalikan tetap ada selisih. Nah, selisih ini yang kita sebut dengan offset. Oke, selanjutnya ada tipe PI atau Proportional Integral Controller. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita hanya menggunakan pengendali tipe yang proporsional saja, ya ini dia cenderung masih membentuk offset. Nah, kalau kita menginginkan PV-nya benar-benar tepat di set point, berarti yang harus kita lakukan adalah menambahkan aksi integratif. Nah, aksi integral ini ya, sorry nih ada kesalahan di sini harusnya pengendali proporsional integral. Dia memiliki dua parameter ya, selain punya KC, ada lagi yang satu namanya TOI. Ya, TOI ini adalah integrative time. Ya, munculnya integrative time ini fungsinya dia adalah untuk meredam adanya offset, jadi untuk menurunkan offset. Nah di sini yang terjadi pada pengendalian proporsional integral adalah
ketika kita memiliki nilai tau I yang terlampau besar ya, yang terjadi adalah responnya jadi melambat ya, responnya melambat, berikutnya juga menyebabkan overshoot yang sangat tinggi. Nah, overshoot itu apa? Overshoot itu adalah kondisi di mana PV ya jauh di atas set point dalam waktu yang sangat singkat. Nah, jadi seperti membentuk puncak seperti ini ya. Jadi katakanlah set point kita ada di nilai 50% gitu. Overshootnya ini bisa sampai 90 sekian persen, naik dulu baru dia turun. Nah, ke kondisi yang kita inginkan. Jadi untuk sistem yang misalkan dia sangat sensitif terhadap perubahan atau dinamika di dalam kontrol variabel ini tidak disarankan ya. Misalkan nih kita pengendali untuk misalkan proses sterilisasi makanan. Nah, sterilisasi makanan itu unik. Beda sekian derajat, itu durasi pemanasannya sudah sangat berbeda. Misalkan nih teman-teman pakai yang suhu 121 derajat Celcius ya, yang 100 derajat Celcius ya, mungkin waktu sterilisasi nanti bisa sekitar butuh waktu hampir 30 menit. Tapi ketika nanti teman-teman pakai yang ultra high temperature, itu hitungan detik sudah mikroba mati. Nah, ini kalau kita hitungan detik kemudian bisa losses sampai seperti ini sangat riskan atau sangat beresiko untuk dilakukan ya. Jadi pemilihan tau ini juga harus tepat supaya tidak menimbulkan overshoot ya yang sangat besar. Overshoot tadi adalah nilai ya membentuk titik puncak ya yang sangat tinggi, yang jauh dari set point tapi dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kemudian, tapi ada juga nih ketika kita kasusnya tau I-nya ini terlalu rendah ya, terlalu kecil, yang terjadi adalah responnya cepat ya, dia cepat merespon, overshoot-nya tidak tinggi ya, di sini kita lihat overshoot-nya tidak terlalu tinggi, tapi dia osilasi dulu. Nah, dia jadi ini kasusnya ini berarti MP-nya buka, nutup, buka, nutup, buka, nutup, buka, nutup, makin lama makin kecil baru dia steady menuju ke set point. Nah, di sini sudah tidak ada overshoot lagi karena sudah ada yang namanya aksi integral ya. Nah, tapi kalau ada osilasi seperti ini juga tidak terlalu baik ya karena artinya ini hentakan atau dinamikanya terjadi sangat cepat dalam waktu yang singkat. Nah, sekali lagi kalau sistem kita di sana sangat sensitif terhadap dinamika proses ya itu juga akan cukup mengganggu. Nah, jadi kita milih tau I-nya itu yang tepat ya. Jadi offset bisa diredam tapi juga kalau bisa tidak menyebabkan adanya overshoot yang berlebihan atau osilasi yang berlebihan ya. Jadi osilasi ini grafik naik turun ini kalau overshoot itu dia ada nilai yang jauh di atas set point dalam waktu yang cukup singkat. Oke, berikutnya kita ada PID. Untuk yang PID ini karena tadi di PI offset sudah teratasi ya, tapi ada osilasi. Nah, yang sekarang tugasnya derivatif ini, aksi derivatif ini untuk memperkecil overshoot dan juga meredam yang namanya osilasi. Jadi mohon maaf di sini harusnya pengendali PID ya, proporsional integral derivatif itu punya 3 parameter. Yang pertama, selain punya KC, punya tau I, ada satu lagi dia punya tau D. Nah, tau D-nya ini kita sebut dengan aksi derivatif yang tujuannya untuk mempercepat respon, sekaligus memperkecil atau meredam overshoot atau osilasinya juga bisa diredam. Nah, aksi derivatif ini kapan kita gunakan? Umumnya tidak selalu semua proses kemudian ini pasti nih PID yang paling bagus karena dia sudah ada proporsional, ada integral, ada derivatifnya juga, tidak seperti itu. Jadi tergantung juga proses kita seperti apa. Untuk proses-proses yang di sana responnya cepat ya katakanlah seperti di tekanan ya, tapi juga noise-nya tinggi, aksi derivatif ini justru tidak diperlukan. Tuh. Kenapa? Karena dia akan menyebabkan responnya menjadi semakin cepat, ya, jadi udah cepat jadi semakin cepat lagi, akhirnya apa? Justru tidak stabil. Justru tidak stabil. Tapi kalau kita punya misalkan di situ prosesnya responnya lambat, ini butuh gitu, ya. Ini butuh supaya yang lambat tadi bisa responnya jadi lebih cepat. Gitu. Jadi contohnya yang di responnya lambat tuh pH. Ya.
PH kita pakai PID bagus karena responnya lambat, dengan adanya aksi derivatif nanti bisa dipercepat. Tapi ketika responnya kita dari awal prosesnya sudah cepat, menggunakan PID itu justru akan menyebabkan dia menjadi kurang stabil. Harusnya teorinya seperti itu ya. Jadi di sini sekali lagi saya tampilkan ya untuk yang grafik kedua ini. Nah, ini dia mewakili aksi proporsional controller. Nah, di mana di sini masih ada offset. Offset tadi ada selisih antara set point dengan PV pada saat T tak terhingga atau pada saat sudah dikendalikan atau pada kondisi steady state yang kedua. Nah, di sini dia sebenarnya sudah bisa membawa kontrol variabel menuju ke set point, tapi biasanya masih timbul offset atau selisih, jadi tidak tepat atau exactly ada di set point. Sedangkan untuk PI, nah PI ini tugasnya dia mengeliminasi offset, ya mengeliminasi offset. Nah, makanya di nomor 3 ini mewakili PI, dia memang osilasi dulu ya, kemudian tapi bisa memastikan kembali ke set point. Tapi kalau PID, nah jadi untuk meredam si osilasi plus overshoot-nya yang terlalu tinggi tadi, pasang lagi satu aksi yang namanya derivatif. Nah, nomor 4 ini dia sedikit osilasi, overshoot tidak terlalu besar, segera kembali ke set point karena memang aksi derivatif ini tugasnya dia mempercepat respon. Tapi tidak semua kemudian harus menggunakan PID. Kita lihat lagi kalau memang proses kita dari awal itu lambat, pakai PID mungkin bagus karena akan mempercepat respon. Tapi kalau dari awal mungkin responnya udah cepat, Anda tambahkan derivatif aksi di sana, justru akan menyebabkan proses Anda menjadi tidak stabil. Gitu. Nah, kemudian nanti ketika teman-teman praktikum di modul 4, ini harus diperhatikan, Anda nanti akan menyelidiki atau istilahnya mempelajari apa sih misalkan bedanya kalau saya pakai KC besar dengan KC kecil. Nah, saya menggunakan atau menggunakan PB besar dengan PB yang kecil, itu apa bedanya? Nah, kemudian kalau saya menggunakan tau I yang nilainya besar dengan tau I yang nilainya kecil, bedanya apa? Begitu juga dengan tau D. Nah, sebenarnya untuk proses pengendalian, itu tujuannya apa sih? Kita maunya ya, kalau bisa, sedekat mungkin dengan set point, secepat mungkin responnya, atau time constantnya secepat mungkin, dan kalau bisa, overshoot-nya jangan besar, dan tidak ada osilasi. Jadi nanti, dengan Anda memvariasikan nilai dari KC atau PB, kemudian tau I dan tau D, Anda nanti coba bandingkan. Nah, lebih bagus yang mana antara kedua ini? Tuh, antara kedua nilai yang Anda coba-coba tadi. Nah, kemudian lebih bagus mana? Nah, konteks lebih bagus itu dilihat dari mana tadi? Kembali ke tujuan dari pengendalian. Kita maunya set point-nya tercapai, responnya cepat, overshoot-nya rendah, dan kalau bisa tidak ada osilasi. Jadi pengendaliannya sangat tenang atau smooth istilahnya ya. Jadi respon cepat, set point tercapai, tidak osilasi, overshoot-nya rendah. Harusnya seperti itu. Oke, untuk bisa menyimpulkan itu semua, ada beberapa parameter yang harus Anda hitung. Yang pertama, ada yang namanya offset. Kalau misalkan ada pertanyaan, Anda mau nggak sistem pengendalian Anda punya offset? Nah, tentu jawabannya tidak. Karena offset ini masih ada selisih antara harga yang kita inginkan atau set point dengan kondisi aktual sekalipun sudah dikendalikan. Jadi nilai offset nanti adalah selisih antara SP dengan PV. Kalau masih ada selisih, berarti dia kurang bagus. Jadi yang bagus yang mana? Yang offsetnya sekecil mungkin. Offset bisa positif, bisa negatif. Intinya yang paling bagus, yang paling mendekati set point. Kemudian overshoot. Overshoot itu dihitung. Jadi kalau Anda punya puncak, ya, kalau ini adalah set point Anda, ini set point, ya. Yang namanya overshoot itu adalah perbandingan antara puncak sampai set point dibagi dengan set point sampai nilai yang terbawah, yaitu 0. Ya. Sorry, ini bukan set point, ini PV. Oke. Ini PV.
Jadi selisih antara nilai terendah atau B ya dengan nilai akhir. Jadi sorry, ini nilai akhir ya. Ini nilai akhir, ini dari puncak ke nilai akhir, yang ini nilai akhir sampai titik respon yang pertama. Itu yang overshoot. Kemudian untuk yang decay rasio itu adalah rasio penurunan. Jadi osilasi itu akan menuju ke kondisi stabil kalau decay rasionya paling tidak itu 1/4. Artinya apa? Harusnya puncak ini, puncak lagi itu makin lama makin turun. Kalau Anda menemukan respon, ada puncaknya makin lama makin tinggi, udah nggak akan pernah itu dia menuju ke kondisi steady state. Ya, jadi harus ganti nilai parameternya. Jadi yang namanya decay ratio itu adalah perbandingan antara puncak puncak kedua dengan puncak pertama. Atau kalau Anda mau ngitung bisa dari puncak ketiga dengan puncak kedua. Jadi dua puncak yang berdekatan. Ya, jadi tidak boleh 3 dengan 1 ya. Jadi 2 dengan 1 atau 3 dengan 2. Nah, itu yang bisa. Nah, ini kalau dia misalkan memenuhi kriteria yaitu paling tidak 1/4 ya perbandingannya, maka dia akan menuju ke kondisi stabil karena makin lama makin turun puncaknya, akhirnya menuju ke nilai akhir. Berikutnya, rise time. Rise time ini adalah waktu untuk menyentuh nilai akhir pertama kali. Nah, makanya namanya rise time ya. Jadi dia waktu ya muncul respon PV menyentuh nilai akhir pertama kali. Jadi ini nilai akhir yang kita dapat yaitu 1 ya, dia menyentuh pertama kali di waktu yang keberapa. Nah, TR itu berarti dari sini sampai sini. Kemudian respon time. Respon time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai kondisi steady state yang baru atau menuju ke kondisi akhir ya. Ini kalau kita lihat tidak lurus sekali kurvanya ya, tidak bisa menuju ke satu nilai yaitu angka 1. Paling tidak dia toleransinya 5% ya, sorry 2% ya, 2 sampai 5% dari kondisi akhir. Jadi misalkan ini nanti masih berlanjut naik turun, tapi nilainya di sekitar 1, nah dia di sekitar sini itu sudah bisa disebut dengan respon time ya. Jadi dia sudah kondisi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady state yang baru setelah ada pengendalian. Jadi respon time itu berarti dari sini sampai di sini. Kemudian ada yang namanya period of oscillation. Ya, period of oscillation ini kalau di sini simbolnya T ya. Biasanya itu dihitungnya dari, jadi ini period of oscillation, satu bukit, satu lembah. Hitungannya gitu. Kalau di sini satu lembah, satu bukit. Ya. Satu lembah, satu puncak. Itu period of oscillation. Atau bisa juga ngambilnya dari sini. Puncak 1 dengan puncak 2. Jadi puncak ketemu puncak atau satu lembah, satu bukit. Itu period of oscillation ya. Kalau period of oscillation-nya dia besar, nah berarti dia responnya lambat. Ya, lambat. Osilasinya banyak, biasanya gitu. Oke, jadi nanti ini yang akan Anda hitung, tiap Anda dapat grafik respon, paling tidak ada 6 parameter ini yang harus Anda hitung. Nah, dari 6 parameter ini, Anda bandingkan mana yang bisa memberikan offset yang paling kecil, overshoot-nya serendah mungkin, decay rasionya paling tidak 1/4, rise time-nya kalau bisa yang cepat, kemudian respon time-nya sesingkat mungkin, dan period of oscillation-nya yang lebih baik adalah yang juga sesingkat mungkin karena menandakan bahwa responnya itu cepat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan, nanti silahkan tinggalkan komen ya di bawah. Nanti kita akan coba diskusi bersama, tapi sekali lagi Anda silahkan baca-baca job sheet-nya, ya Anda pahami cara praktikumnya seperti apa.
Nanti ketika kampus kita sudah dinyatakan on lagi, kita akan praktikum langsung ke modul 4 tanpa saya awali dengan kelas teori karena saya anggap sudah tuntas di sini gitu ya. Atau nanti mungkin saya akan refresh sedikit. Oke, terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa part yang kurang jelas atau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.